Perkenalkan, nama saya Rahayu Nila, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Game Titungan berbasis Android untuk melatih berpikir kreatif siswa. Penelitian ini saya lakukan dengan dua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Trinova Hasti Yunianta dan Ibu Erlina Prihatnani. Yang melatar belakangi penelitian saya ialah bagaimana kita mengetahui peran media pembelajaran dalam membantu proses belajar. Menurut Abdullah dan Yunianta, media pembelajaran dapat membantu belajar mengajar dan sekaligus mempunyai fungsi memperjelas makna. Media pembelajaran yang baik menurut Dewi dan Isroah adalah media yang dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran matematika. Menurut Sudihartini, media pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini sudah mencapai pada revolusi industri 4.0, di mana perkembangan itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Sehingga media dapat lebih berguna untuk membantu proses belajar mengajar lebih efektif, efisien, dan interaktif. Salah satu pengembangan media berbasis teknologi ialah game edukasi. Menurut Abdullah dan Yunianta, game edukasi adalah permainan yang bersifat mendidik. Kemudian, menurut Widianto dan Yunianta, game edukasi tidak hanya memiliki nilai edukasi, namun juga memiliki fitur yang menyenangkan, menantang, dan adiktif. Salah satu pengembangan game edukasi ialah game titungan. Game titungan merupakan game edukasi dalam bentuk board game, di mana pemain ditantang untuk menyusun angka-angka dengan melibatkan operasi hitung sedemikian hingga menghasilkan angka yang sama dengan yang tercantum pada kotak. Permasalahannya adalah game ini berupa board game yang memiliki keterbatasan pemain dan membutuhkan alat board game dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak praktis untuk digunakan. Atas dasar itu, muncul ide untuk mengembangkan board game titungan menjadi game edukasi yang dapat diakses melalui Android. Terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan game edukasi berbasis Android. Di antaranya adalah aplikasi Adobe Animate. Menurut Rizkia, aplikasi ini merupakan bagian dari Adobe Graphics dan software publishing yang bisa digunakan untuk melakukan desain web dan membuat aplikasi HTML. Terdapat beberapa penelitian yang telah menggunakan aplikasi ini untuk mengembangkan game edukasi seperti penelitian Kurniawan et al. Yang mengembangkan game aplikasi menalar dan pengembangan game aplikasi trigonometri. Seperti halnya board game titungan yang sudah terbukti dapat melatih kemampuan berpikir kreatif, pengembangan game titungan nantinya juga diharapkan dapat melatih berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif menurut Potur dan Barkul ialah kemampuan kognitif yang dapat memungkinkan individu untuk menghasilkan kecerdasan mereka dengan cara yang unik dan diarahkan untuk menghasilkan sebuah produk. Menurut Suherman dan Widakovits, berpikir kreatif mengacu pada keterampilan seseorang dalam mengeksplorasi ide-ide baru dan menghasilkan solusi dalam pemecahan masalah. Terdapat beberapa penelitian yang telah menghasilkan media pembelajaran untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif, seperti pada penelitian Juwita et al. Yang mengembangkan LKS berbasis pendekatan open-ended. Tujuan dari penelitian ini ialah mengembangkan game titungan berbasis Android yang valid, praktis, dan efektif untuk melatih berpikir kreatif siswa. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian R&D atau pengembangan. Dengan model penelitian yaitu ADDIE atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Adapun subjek penelitian ini ialah siswa kelas 7B pada SMP Pangudi Luhur Ambarawa sejumlah 27 siswa. Terdapat 3 metode pengumpulan data. Yang pertama ialah dokumentasi. Dalam metode ini,
digunakan untuk mengumpulkan data yang harus dianalisis untuk pengembangan ini. Kemudian yang kedua yaitu metode angket dengan instrumen angket. Metode ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh media yang dikembangkan valid dan praktis, sehingga instrumen yang digunakan ialah instrumen kevalitan dan kepraktisan. Kemudian yang ketiga yaitu metode tes. Metode ini digunakan untuk mengukur dampak penggunaan media terhadap kemampuan berpikir kreatif. Sehingga instrumen yang digunakan yaitu instrumen tes, pretest, dan post-test yang terdiri dari 4 indikator yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk kevalitan dan kepraktisan menggunakan rumus dan kategori hasil uji kepraktisan dan kevalitan seperti pada yang tercantum. Kemudian untuk kategori keefektifan yaitu memperbandingkan 2 kelompok sampel berpasangan. Hasil penelitian akan disampaikan sesuai dengan tahapan ADDIE. Yang pertama yaitu analyze atau analisis. Ditemukan fakta bahwa terdapat siswa sekolah menengah pertama yang belum menguasai operasi hitung perkalian, padahal materi perkalian sudah harus dipelajari dari kelas 2 jenjang sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu pada kurikulum 2013, lulusan harus memiliki kemampuan berpikir kreatif. Lalu masih terbatasnya media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa diakses melalui smartphone Android. Sehingga dibutuhkan media yang dapat melatih berpikir kreatif berbasis Android. Tahapan yang kedua ialah desain. Tahapan ini diawali dengan penyusunan komponen rancangan game. Yang dilakukan pertama ialah membuat logo aplikasi. Kemudian juga menyusun dan mendesain scene loading game. Scene loading game ini berupa animasi garis sebagai jeda pembuka aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat scene judul game dan membuat scene menu utama, di mana dalam menu utama tersebut terdapat 3 submenu yaitu pendahuluan, game, dan info game. Tahapan desain dilanjutkan dengan mendesain scene petunjuk permainan. Petunjuk permainan ini digunakan untuk menampilkan cara bermain game hitungan berbasis Android. Kemudian yaitu mendesain scene profil pemain. Game ini dibatasi dengan adanya 2 pemain. Oleh karena itu, terdapat 2 tempat untuk mengisikan identitas pemain yaitu di bagian player 1 dan player 2. Kemudian terdapat scene utama permainan. Dalam scene utama permainan ini terdapat kotak di bagian tengah dengan komponen kotak yang berisikan bilangan-bilangan. Kotak itu tidak hanya 1 melainkan ada 25 yang masing-masing kotak terdiri dari berbeda-beda bilangan dengan variasi yang beragam dengan tingkatan yang berbeda-beda. Komponen ini seperti halnya board game hitungan. Keunikan game ini ialah memiliki fasilitas cek, di mana dengan fasilitas ini pemain melakukan pengecekan jawaban secara lebih mandiri. Pada bagian sisi kanan bawah terdapat keterangan yang menunjukkan waktu permainan. Dan yang terakhir yaitu scene informasi pembuat game. Tahapan yang ketiga ialah development atau pengembangan. Dalam tahapan ini dilakukan validasi terhadap 2 dosen pendidikan matematika dan 1 guru matematika, di mana mendapatkan hasil layak diuji cobakan dengan syarat mengganti lambang operasi hitung yang sebelumnya menggunakan lambang X sehingga diganti dengan menggunakan lambang bintang. Kemudian yang kedua yaitu mengganti pendahuluan dengan petunjuk game, dan yang terakhir yaitu menambahkan waktu permainan yang sebelumnya hanya 2 menit menjadi 5 menit. Sehingga dari hasil validasi didapatkan bahwa game hitungan berbasis Android valid untuk digunakan. Tahap yang keempat ialah implementasi. Dalam tahap ini dilakukan implementasi terhadap 27 siswa pada SMP Pangudi Luhur Ambarawa sebanyak 2 kali pertemuan tatap muka. Tahap yang terakhir ialah evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan uji kepraktisan. Rekapitulasi hasil uji kepraktisan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut tampak bahwa untuk ketiga aspek kepraktisan semua mendapatkan nilai minimal 90% dan masuk dalam kategori sangat praktis. Mengapa media ini dikatakan sangat praktis? Karena media ini persiapannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian proses instalasi game ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit.
Dalam aspek penggunaan, game ini tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan dapat digunakan di luar maupun di dalam kelas. Media ini dapat digunakan sebagai sarana belajar mandiri yang tepat dan dapat digunakan kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada aspek penyimpanan, game ini mudah untuk disimpan, diunduh, serta dapat dipakai berulang kali. Dari hasil uji kepraktisan, maka didapatkan bahwa game titungan berbasis Android ini praktis untuk digunakan. Dalam tahap evaluasi juga dilakukan uji keefektifan. Adapun untuk aspek keefektifan dilihat dari hasil pretest dan posttest. Hasil pretest dan posttest menunjukkan tampak pada grafik bahwa untuk setiap subjek nilai posttest lebih tinggi daripada nilai pretest. Meskipun demikian, karena penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian, maka untuk mengeneralisasikan dalam populasi perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan signifikan 0,051 atau lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari distribusi normal. Sehingga uji statistik yang digunakan ialah uji non-parametric test, yaitu PRT test. Hasil uji PRT test menghasilkan signifikan mendekati 0 yang kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa media game titungan berbasis Android efektif untuk melatih kemampuan berpikir kreatif siswa dalam operasi perkalian. Kesimpulan, penelitian ini telah berhasil mengembangkan media pembelajaran game titungan yang sebelumnya bersifat board game menjadi bersifat Android, sehingga dapat diakses melalui smartphone berbasis Android dengan model penerapan pengembangan ADDIE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran game titungan itu valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam melatih berpikir kreatif siswa. Tidak seperti board game titungan, game ini masih terbatas pada operasi perkalian. Oleh karena itu, disarankan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan game titungan hingga dapat melibatkan operasi lain seperti halnya board game titungan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.